Di video sebelumnya, kita menyaksikan kematian Willem John Sertijn di Balaraja pada 1826. Seorang co-owner muda yang warisannya di bawah pengawasan Batavia's Weeskamer dikunci sampai anaknya dewasa. Sebuah jeda, sebuah pertanyaan besar menggantung. Apa yang terjadi pada Balaraja setelah itu? Namun, sejarah tanah tidak pernah berhenti. Ia terus bergerak, terus berproduksi, terus berpindah tangan. Dan arsip kolonial, meskipun penuh lubang, kadang-kadang memberikan petunjuk tak terduga tentang pergerakan itu. 5 tahun setelah kematian Sertijn, pada 3 Desember 1831, sebuah pengumuman di Java Syikuran kembali menyebut nama Balaraja. Bukan lagi tentang kepemilikan tanah, melainkan Venduti van Padia te Tangerang, Vau de Landen Balaraja en Kresek. Lelang padi di Tangerang dari tanah Balaraja dan Kresek. Ini konfirmasi penting. Balaraja masih aktif berproduksi. Tanah itu terus menghasilkan, terus berkarya, terlepas dari drama kepemilikan yang terjadi di balik layar. Dan kini, ia disebut bersama dengan sebuah nama baru, Kresek. Sebuah indikasi bahwa Balaraja mungkin sudah menjadi bagian dari jaringan tanah yang lebih luas, atau setidaknya berdekatan dan dikelola bersama. 1 dekade kemudian, pada 21 September 1842, Java Syikuran kembali membawa berita tentang Balaraja. Kali ini, Balaraja ditawarkan untuk disewakan. Udahan tehur de Landen Balaraja, te bevragen bij den eigenaar Gauw Tiansek. Sebuah nama baru muncul dengan tegas sebagai eigenaar atau pemilik, Gauw Tiansek. Ini adalah pengungkapan yang signifikan. Dari Willem John Sertijn yang meninggal muda, kini Balaraja berada di tangan seorang tuan tanah Tionghoa. Dan Balaraja tidak sendiri. Gauw Tiansek juga menawarkan tanah-tanah lain, Kadawang, Selapatjang, Kampung Limo, dan Pekatjangan. Sebuah jaringan kepemilikan yang semakin luas. Maka muncul pertanyaan besar. Apa yang terjadi antara 1826 ketika Sertijn meninggal dan warisannya dikunci oleh Weeskamer untuk anaknya, hingga 1842 ketika Gauw Tiansek muncul sebagai pemilik Balaraja. Apakah anak Sertijn telah dewasa dan menjual tanah tersebut? Atau Weeskamer terpaksa menjualnya lebih awal karena alasan finansial? Atau mungkinkah Balaraja sebenarnya tidak termasuk dalam warisan Sertijn yang dikunci bersama Patrasana, Cakong, dan Cengati, melainkan aset terpisah yang lebih mudah berpindah tangan? Perpindahan kepemilikan tanah kepada individu Tionghoa seperti Gauw Tiansek bukanlah hal aneh di era ini. Banyak tanah-tanah partikelir yang sebelumnya dimiliki Eropa, kemudian jatuh ke tangan orang-orang Tionghoa yang kaya dan berpengaruh. Mereka adalah bagian dari elit Tionghoa. Peranakan yang memiliki kekuasaan ekonomi dan sosial yang signifikan. Gauw Tiansek, dengan kepemilikannya atas Balaraja dan tanah-tanah lain seperti Kadawang, Stapajang, Kampung Limo, dan Pekajangan, merepresentasikan sebuah jaringan kekuasaan baru. Balaraja kini bukan lagi sekadar tanah yang diiklankan oleh seorang perwakilan, atau warisan yang dikelola oleh negara kolonial. Ia adalah bagian dari sebuah domain pribadi yang luas, dikendalikan oleh seorang tuan tanah Tionghoa yang berpengaruh. Ini menunjukkan betapa dinamisnya kepemilikan tanah di masa kolonial, di mana aset-aset strategis terus berpindah tangan, membentuk landscape ekonomi dan sosial yang kompleks. Dari iklan 1824,
kematian Sertin 1826, hingga munculnya Khu Thian Sek 1842. Sejarah Balaraja adalah kisah yang terus bertumbuh, penuh dengan perpindahan dan perubahan. Narasi pemilik pertama menjadi semakin rumit, semakin berlapis, dan pertanyaan-pertanyaan baru terus bermunculan. Siapa Khu Thian Sek? Bagaimana ia membangun jaringan tanahnya? Dan apa dampaknya bagi masyarakat yang hidup di tanah-tanah partikelir ini? Namun, satu hal yang harus menjadi ingatan dasar, Balaraja adalah tanah Kesultanan Banten. Jika Anda memiliki informasi, teori, atau arsip tentang Khu Thian Sek, keluarga Khu, atau tanah-tanah partikelir di Tangerang dan sekitarnya, bagikan di kolom komentar. Setiap kepingan kecil membawa kita lebih dekat pada gambaran utuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Residen Banten untuk terus menguak lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi.